Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan tes P3K untuk guru agama Islam tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yang mana juga bisa disebut dengan SJT ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini setelah melakukan asesmen di kelas Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki kesulitan dalam memahami konsep penting dalam mata pelajaran PAI. Bagaimana Anda dapat merespon situasi ini? Yang A, tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang B, memberikan tugas yang lebih sulit kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka. Kemudian yang C, mengadakan program remedial untuk siswa yang kesulitan. Kemudian yang D, meminta siswa untuk menghafal teks-teks tentang mata pelajaran. Dan yang E, memberikan tugas yang lebih banyak kepada seluruh kelas. Nah, dalam situasi ini tentunya respon yang tepat adalah mengadakan program remedial untuk siswa yang kesulitan. Nah, program remedial adalah upaya untuk memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran. Jadi, option yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam di sekolah menengah dan setelah melakukan asesmen, Anda menemukan bahwa beberapa siswa telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang materi tersebut. Bagaimana Anda dapat merespon situasi ini? Nah, yang A, mengabaikan siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman tinggi. Kemudian yang B, memberikan tugas tambahan yang sangat sulit kepada siswa. Kemudian yang C, mengadakan program remedial untuk siswa yang memiliki pemahaman rendah. Kemudian yang D, mengabaikan hasil asesmen dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang E, mengadakan program pengayaan untuk siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, coba kita lihat di sini. Dalam situasi ini, respon yang tepat adalah mengadakan program pengayaan untuk siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, program pengayaan dirancang untuk memberikan tantangan tambahan kepada siswa yang sudah menguasai materi dengan baik. Jadi option yang paling tepat adalah yang E. Nah, untuk program remedial dan program pengayaan adalah strategi yang penting dalam merespon hasil asesmen siswa. Nah, program remedial membantu siswa yang memiliki kesulitan, sementara program pengayaan memberikan kesempatan untuk mengembangkan siswa yang telah mencapai pemahaman tinggi. Selanjutnya, setelah mengajar pelajaran tentang nilai-nilai etika dalam Islam, Anda merasa bahwa ada beberapa aspek yang mungkin perlu diperbaiki dalam pendekatan pengajaran Anda. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini dengan baik? Yang A, tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian yang B, meminta siswa untuk memberikan umpan balik tentang pelajaran tersebut. Kemudian yang C, menghukum siswa karena tidak sepakat dengan pendekatan pengajaran Anda. Kemudian yang D, melupakan pelajaran tersebut dan beralih ke topik lain. Kemudian yang E, melakukan refleksi diri tentang pelajaran tersebut dan merencanakan perbaikan. Nah, respon yang tepat adalah melakukan refleksi diri tentang pelajaran tersebut dan merencanakan perbaikan. Nah, refleksi diri adalah cara penting untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Jadi,
Jawabannya adalah option yang E. Selanjutnya, Anda telah mengadakan ujian akhir untuk siswa dalam mata pelajaran PAI. Setelah menilai ujian tersebut, Anda merasa bahwa beberapa soal mungkin terlalu sulit untuk siswa. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini? Yang A, mengabaikan hasil ujian dan tidak memberikan umpan balik. Kemudian yang B, memberikan hukuman kepada siswa yang mendapatkan nilai rendah. Kemudian yang C, membatalkan ujian tersebut dan memberikan tugas yang lebih mudah. Kemudian yang D, mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendengarkan keluhan mereka. Kemudian yang E, merespon dengan mengubah soal-soal yang sulit untuk ujian berikutnya. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan pertemuan dengan siswa untuk mendengarkan keluhan mereka dan memahami masalah yang muncul. Nah, ini adalah langkah pertama dalam merespon perasaan siswa tentang kesulitan ujian dan dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran. Jadi jawabannya ada pada option yang D. Tentunya di sini untuk refleksi diri dan mendengarkan umpan balik siswa adalah elemen penting dalam pengembangan dan peningkatan pengajaran. Nah, ini membantu guru untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merespon kebutuhan siswa dengan lebih baik. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran fikih Islam di sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan siswa tentang cara berwudu, yaitu tahapan berwudu yang merupakan bagian dari procedural knowledge. Bagaimana Anda dapat melakukannya dengan baik? Yang A, memberikan kuliah teori tentang wudu dan menjelaskan setiap langkahnya. Kemudian yang B, memerintahkan siswa untuk membaca buku tentang wudu di rumah. Kemudian yang C, mendemonstrasikan langkah-langkah berwudu secara langsung di kelas. Dan yang D, memberikan soal pilihan ganda tentang berwudu dan meminta siswa menjawabnya. Dan yang E, mengadakan perbincangan tentang makna berwudu tanpa demonstrasi praktis. Nah, di sini untuk mengajarkan procedural knowledge seperti cara berwudu, yang terbaik adalah mendemonstrasikan langkah-langkahnya secara langsung di kelas. Nah, ini memungkinkan siswa untuk melihat dan memahami proses tersebut secara praktis. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran tafsir Al-Quran di tingkat sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan siswa tentang pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bagian dari declarative knowledge. Bagaimana Anda dapat melakukannya dengan baik? Yang A, memerintahkan siswa untuk menghafal seluruh Al-Quran. Kemudian yang B, memberikan materi tafsir yang sangat teoritis dan filosofis. Kemudian yang C, memberikan tugas proyek di mana siswa harus menerapkan tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang D, mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran tanpa memberikan pemahaman mendalam. Kemudian yang E, mengadakan ujian tertulis yang menguji hafalan ayat-ayat. Nah, untuk mengajarkan declarative knowledge tentang pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang baik adalah memberikan tugas proyek di mana siswa harus menerapkan tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memungkinkan siswa untuk menginternalisasi pemahaman mereka dan mengaitkannya dengan praktek sehari-hari. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Tentunya di sini untuk procedural knowledge melibatkan keterampilan praktis seperti cara melakukan sesuatu. Sementara declarative knowledge melibatkan pemahaman dan pengetahuan tentang fakta, konsep, atau teori. Nah, kombinasi keduanya adalah penting dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Nah, selanjutnya Anda sedang mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan ingin menjelaskan konsep penting tentang sejarah perkembangan Islam. Bagaimana Anda dapat mengaktifkan working memory siswa dengan efektif dalam menjelaskan konsep ini? Yang A, memberikan tugas membaca sejarah Islam sebagai tugas rumah tanpa membimbing siswa. Kemudian yang B, menggunakan metode ceramah yang panjang dan detail tentang sejarah Islam. Kemudian yang C, menggunakan gambar, diagram, atau peta konsep untuk membantu visualisasi. Kemudian yang D, menciptakan latihan hafalan mengenai tanggal-tanggal sejarah Islam. Kemudian yang E, tidak memberikan materi tentang sejarah Islam sama sekali. Nah, untuk mengaktifkan working memory siswa dalam menjelaskan konsep sejarah Islam, penggunaan gambar, diagram, atau peta konsep dapat membantu visualisasi dan mempermudah pemahaman siswa. Nah, ini membantu siswa dalam mengolah informasi dengan lebih efektif dalam working memory mereka. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Nah, selanjutnya Anda telah mengajar pelajaran mengenai ajaran-ajaran moral dalam Islam. Bagaimana Anda dapat membantu siswa untuk memindahkan konsep ini dari working memory ke long term memory agar mereka dapat mengingatnya dalam jangka panjang? Nah, yang A, memberikan tugas hafalan panjang tentang ajaran moral Islam. Kemudian yang B, mengadakan ujian tertulis setiap hari tentang konsep tersebut. Kemudian yang C, mendiskusikan konsep moral secara singkat dan cepat tanpa mengulanginya. Kemudian yang D, memberikan proyek penelitian yang mendalam tentang ajaran moral Islam. Kemudian yang E, tidak memberikan ulangan sama sekali. Nah, di sini untuk membantu siswa memindahkan konsep dari working memory ke long term memory, memberikan proyek penelitian yang mendalam adalah metode yang efektif. Nah, ini memungkinkan siswa untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan meresapi konsep moral Islam yang kemudian dapat diingat dalam jangka panjang. Jadi di sini jawabannya ada pada option yang D. Nah, untuk working memory adalah tempat sementara di mana informasi diproses sementara, sedangkan long term memory adalah tempat di mana informasi disimpan dalam jangka panjang. Nah, penting untuk menggunakan strategi pembelajaran yang memfasilitasi pemindahan informasi dari working memory ke long term memory untuk pencapaian pemahaman yang berkelanjutan. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru PAI dan seorang siswa datang kepada Anda dengan pertanyaan pribadi tentang masalah keluarga. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini berdasarkan kode etik guru? Yang A, menjawab pertanyaan siswa dengan memberikan saran pribadi. Kemudian yang B, mengabaikan pertanyaan siswa karena itu bukan urusan sekolah. Kemudian yang C, menyuruh siswa untuk tidak membicarakan masalah pribadi di sekolah. Dan yang D, mendengarkan siswa dengan empati dan memberikan dukungan tetapi tidak memberikan saran pribadi. Yang E, memarahi siswa karena membawa masalah pribadi ke sekolah. Nah, menurut kode etik guru, guru seharusnya mendengar siswa dengan empati dan memberikan dukungan ketika siswa datang dengan masalah pribadi. Namun, guru seharusnya tidak memberikan saran pribadi yang dapat melibatkan pertimbangan pribadi siswa. Jadi, jawabannya ada pada option yang D. Nah, Anda adalah seorang guru PAI dan sedang mempersiapkan materi pelajaran tentang toleransi antar agama. Bagaimana Anda harus mempresentasikan materi ini berdasarkan kode etik guru? Yang A, mempresentasikan materi secara objektif dan tanpa memberikan pandangan pribadi
Kemudian yang B mengajarkan siswa bahwa satu agama lebih baik daripada yang lain. Yang C mencela agama tertentu yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi Anda. Yang D mengabaikan materi tentang toleransi agama dan beralih ke topik lain. Yang E mempromosikan agama Anda sendiri sebagai yang paling benar. Nah, menurut kode etik guru, guru seharusnya mempresentasikan materi tentang agama atau toleransi agama secara objektif, tanpa memberikan pandangan pribadi atau mempromosikan agama tertentu. Guru seharusnya menyediakan informasi yang seimbang dan mendukung diskusi yang berbasis pengetahuan dan pemahaman. Nah, jadi jawabannya ada pada option yang A. Nah, untuk kode etik guru mengatur perilaku dan prinsip-prinsip etika yang seharusnya diikuti oleh guru dalam melakukan tugas pendidikannya. Mengikuti kode etik guru membantu memastikan profesionalisme dan integritas dalam proses pendidikan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas tentang soal-soal SJT, yaitu soal-soal situasi kerja sederhana ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas pada pertemuan di video kali ini. Nah, Anda adalah seorang guru PAI dan dalam kelas Anda terdapat seorang siswa yang tampak enggan dan kurang antusias dalam pembelajaran. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini? Yang A, mengabaikan siswa tersebut karena mungkin dia memiliki masalah pribadi. Kemudian yang B, memarahi siswa tersebut karena ketidakantusiasannya. Kemudian yang C, mendekati siswa secara pribadi untuk mencari tahu apa yang sedang dia alami. Kemudian yang D, memberikan hukuman kepada siswa sebagai tindakan disipliner. Kemudian yang E, mengabaikan siswa tersebut dan melanjutkan dengan pembelajaran. Nah, coba kita lihat di sini respon yang tepat adalah mendekati siswa secara pribadi untuk mencari tahu apa yang sedang dia alami. Nah, guru seharusnya peduli terhadap keadaan siswa dan mencoba memahami apa yang mungkin sedang mengganggunya. Nah, ini adalah langkah penting dalam menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Jadi, option yang paling tepat dari option A sampai E adalah option yang C. Selanjutnya, seorang siswa dalam kelas Anda terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dan mengganggu pembelajaran. Bagaimana Anda harus mengatasi situasi ini dalam interaksi antara guru dan murid? Yang A, menghukum siswa tersebut secara tegas untuk memberikan contoh pada yang lain. Kemudian yang B, mengabaikan perilaku siswa tersebut agar tidak menciptakan konflik. Kemudian yang C, membicarakan masalah ini secara pribadi dengan siswa untuk memahami alasannya.
Kemudian yang D mencemooh dan mencela siswa tersebut di depan seluruh kelas. Kemudian yang E melaporkan siswa tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, kita lihat di sini respon yang tepat adalah yaitu membicarakan masalah ini secara pribadi dengan siswa untuk memahami alasannya. Nah, membuka komunikasi dan mencari pemahaman tentang perilaku siswa adalah cara yang lebih konstruktif daripada menghukum atau mencemooh siswa di depan seluruh kelas. Nah, untuk interaksi guru dan murid adalah faktor penting dalam pembelajaran yang efektif. Nah, guru harus menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didengar dan dihargai. Dan komunikasi yang terbuka dapat membantu mengatasi masalah dan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya, nah, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda telah selesai mengajar di kelas. Sebelum meninggalkan ruang kelas, Anda melihat ada seorang siswa yang terluka dan membutuhkan pertolongan medis darurat. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini untuk memastikan keamanan siswa? Yang A meninggalkan siswa tersebut dan mencari seorang staf sekolah atau perawat. Kemudian yang B memanggil nomor darurat dan memberitahu operator situasinya. Kemudian yang C menyuruh siswa lain untuk membantu siswa yang terluka. Kemudian yang D mencoba merawat siswa tersebut sendiri tanpa pengetahuan medis. Kemudian yang E mengabaikan siswa yang terluka dan keluar dari ruang kelas. Nah, untuk respon yang paling tepat adalah memanggil nomor darurat, misalnya nomor telepon darurat, dan memberitahu operator tentang situasi tersebut. Nah, kesejahteraan dan keamanan siswa adalah prioritas utama, dan operator darurat akan memberikan petunjuk selanjutnya. Jadi, option yang terbaik ada pada option yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita cepat-cepat saja untuk membahas soal ini. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan sedang mengajar ketika Anda mendengar suara keras dari luar kelas yang tampaknya merupakan tanda-tanda insiden kekerasan di sekolah. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini untuk memastikan keamanan siswa di kelas? Yang A mengunci pintu dan jendela kelas dan bersembunyi di dalam. Kemudian yang B mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan dengan pelajaran. Kemudian yang C keluar dari kelas dan mencoba menengahi insiden tersebut. Kemudian yang D meminta siswa untuk keluar dari kelas dan mencari tempat perlindungan. Kemudian yang E melanjutkan pelajaran sambil menghubungi staf sekolah. Nah, dalam situasi ini yang terbaik adalah mengunci pintu dan jendela kelas dan bersembunyi di dalam. Nah, keamanan siswa adalah prioritas utama dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi siswa dari potensi bahaya adalah respon yang bijaksana. Jadi, pilihan yang tepat ada pada option yang A, yang mana keamanan sekolah adalah hal yang sangat penting dan guru memiliki peran dalam melindungi keamanan siswa. Nah, guru harus mengetahui prosedur darurat sekolah dan siap untuk merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan di kelas Anda terdapat siswa-siswa dengan berbagai latar belakang budaya dan agama. Bagaimana Anda dapat menciptakan lingkungan yang inklusif yang mempertimbangkan keragaman siswa? Yang A mengabaikan perbedaan siswa dan mengajarkan hanya satu pandangan agama. Kemudian yang B menghindari topik agama sama sekali agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian yang C mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai agama dan budaya. Kemudian yang D menilai siswa berdasar latar belakang budaya mereka. Kemudian yang E memisahkan siswa berdasarkan agama dan budaya mereka. Nah, kita lihat, untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mempertimbangkan keragaman siswa,
penting untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai agama dan budaya. Nah, ini membantu siswa untuk belajar tentang dan menghargai perbedaan antar satu sama lain. Jadi jawabannya ada pada option yang C. Jika ada tambahan silahkan ditambahkan ya teman-teman di kolom komentar. Selanjutnya, salah satu siswa Anda mengalami pelecehan verbal dari siswa lain karena perbedaan agama. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini untuk mendukung siswa yang mengalami pelecehan? Yang A, mengabaikan masalah tersebut dan berharap agar siswa menyelesaikannya sendiri. Kemudian yang B, memarahi siswa yang melakukan pelecehan dan menjauhkan mereka dari siswa yang terkena dampak. Kemudian yang C, membicarakan masalah tersebut dengan siswa yang terkena pelecehan dan memberikan dukungan emosional. Kemudian yang D, menyuruh siswa yang terkena pelecehan untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Kemudian yang E, melanjutkan pelajaran dan tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. Nah, untuk respon yang tepat adalah yaitu memarahi siswa yang melakukan pelecehan dan menjauhkan mereka dari siswa yang terkena dampak. Nah, ini ada pada option yang B. Di sini tindakan ini perlu dilakukan untuk melindungi siswa yang mengalami pelecehan dan memberikan pesan bahwa pelecehan tidak akan ditoleransi. Tentunya dalam pendidikan penting untuk menghormati dan mendukung keragaman siswa. Nah, guru memiliki peran dalam menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan aman. Nah, melalui pendekatan yang bijak, guru dapat mendukung keragaman siswa dengan efektif. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda telah mengidentifikasi bahwa seorang siswa memiliki potensi besar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Anda dapat mendukung pengembangan potensi siswa tersebut? Yang A, mengabaikan potensi siswa tersebut dan fokus pada siswa lain yang kurang berbakat. Kemudian yang B, mendorong siswa tersebut untuk hanya fokus pada pelajaran yang lain yang lebih umum. Kemudian yang C, mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk merencanakan tindakan pengembangan potensi. Kemudian yang D, memberikan tugas yang sangat sulit kepada siswa tersebut untuk mengukur sejauh mana potensinya. Kemudian yang E, tidak memberikan perhatian tambahan kepada siswa tersebut. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk merencanakan tindakan pengembangan potensi. Nah, ini akan membantu mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung perkembangan potensi siswa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman ataupun saran ataupun masukan, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda menyadari bahwa ada siswa yang memiliki potensi dalam seni kaligrafi Islam. Bagaimana Anda dapat mendukung pengembangan potensi seni kaligrafi siswa tersebut? Yang A, mempromosikan seni kaligrafi di kelas dan menunjukkan contoh-contoh karya seni kaligrafi. Kemudian yang B, melarang siswa tersebut untuk melanjutkan dengan seni kaligrafi karena itu bukan bagian dari kurikulum. Kemudian yang C, menunjuk siswa tersebut sebagai seniman kelas dan membiarkannya bekerja di sudut seni kaligrafi. Kemudian yang D, memberikan ujian tertulis kepada siswa tersebut untuk mengukur pengetahuannya tentang seni kaligrafi. Kemudian yang E, tidak memberikan perhatian tambahan kepada potensi seni kaligrafi siswa tersebut. Nah, respon yang tepat adalah mempromosikan seni kaligrafi di kelas dan menunjukkan contoh-contoh karya seni kaligrafi. Nah, ini adalah memberikan dukungan nyata kepada siswa yang memiliki potensi dalam seni kaligrafi dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi tentunya di sini option yang terbaik ada pada option yang A. Pengembangan potensi siswa adalah hal yang penting dalam pendidikan. Nah, guru memiliki peran dalam mengidentifikasi dan mendukung
perkembangan potensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk seni, ilmu, dan agama. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam, dan seorang siswa datang kepada Anda untuk meminta saran mengenai pilihan karir mereka di masa depan. Bagaimana Anda dapat memberikan bimbingan yang efektif kepada siswa ini? Yang A memberikan saran yang sama kepada semua siswa karena ini adalah pilihan yang paling umum. Kemudian yang B mengabaikan permintaan siswa dan mengatakan bahwa mereka terlalu muda untuk memikirkan karir. Kemudian yang C mengadakan sesi konseling individu dengan siswa untuk membahas minat, bakat, dan tujuan mereka. Kemudian yang D mengarahkan siswa untuk mengikuti karir tertentu yang Anda anggap baik. Kemudian yang E tidak memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut dan mendorong mereka untuk mengikuti apa saja. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan sesi konseling individu dengan siswa untuk membahas minat, bakat, dan tujuan mereka. Nah, tentunya pendekatan ini akan membantu siswa untuk merencanakan karir berdasarkan minat pribadi dan potensi mereka tentunya. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam, Anda ingin mendukung siswa dalam pengembangan potensi diri mereka dalam bidang agama. Bagaimana Anda dapat melakukannya? Yang A, memaksa siswa untuk mengikuti kegiatan agama tertentu tanpa mempertimbangkan minat mereka. Kemudian yang B, memberikan tugas berat tentang agama yang hanya melibatkan hafalan. Kemudian yang C, menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk memahami dan mendalami ajaran agama secara lebih mendalam. Kemudian yang D, mengabaikan pengembangan potensi agama siswa sama sekali. Kemudian yang E, membatasi akses siswa kepada berbagai sumber informasi agama. Nah, respon yang tepat adalah menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk memahami dan mendalami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, hal ini menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi agama mereka sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, dalam perencanaan karir dan pengembangan potensi diri, penting untuk mendengarkan siswa, memahami minat dan bakat mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai. Nah, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa dalam perjalanan mereka untuk mengembangkan potensi dan merencanakan karir yang sesuai dengan tujuan mereka. Jadi, jawaban yang paling pas, yang paling sesuai adalah yang C. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin setelah ini saya akan tidak akan tiap hari teman-teman untuk mengupload soal, karena memang sudah teman-teman akan terus mempersiapkan diri untuk ikut tes. Mungkin ada yang sudah melaksanakan tesnya, jadi mungkin saya update-nya hanya 3 hari sekali. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing dah di sana ya teman-teman. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang akan mengikuti tes. Semoga dimudahkan dan dilancarkan teman-teman. Dan juga mungkin dari awal saya buat video ini sampai akhir mungkin banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman dalam mempersiapkan untuk ikut tes di tahun ini. Semoga dipermudah untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023, yakni soal-soal SJT ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pembahasan soalnya dari soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Soal pertama adalah Anda sebagai guru PAI di sebuah sekolah menengah mendapati sejumlah siswa kelas 11 terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, seperti merokok di area sekolah dan membolos. Bagaimanakah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Yang A. Memberikan hukuman disiplin berat kepada siswa-siswa tersebut. Kemudian yang B. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas dampak negatif kenakalan remaja. Dan yang C, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan klarifikasi kepada siswa. Kemudian yang D, melibatkan orang tua siswa dalam pertemuan khusus untuk menangani masalah ini. Yang E, mengajak siswa-siswa tersebut berdiskusi secara pribadi untuk mengetahui alasan dibalik perilaku mereka. Nah, di sini jawabannya ada pada option yang E, yaitu mengajak siswa tersebut berdiskusi secara pribadi untuk mengetahui alasan dibalik perilaku mereka. Nah, jawaban yang E merupakan langkah yang lebih proaktif dan peduli terhadap keadaan siswa. Nah, mengajak siswa berdiskusi secara pribadi memungkinkan Anda untuk memahami alasan dibalik perilaku mereka, sehingga dapat dicari solusi yang lebih efektif dan relevan. Nah, ini juga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk komunikasi dan dapat membantu dalam merancang pendekatan yang lebih personal untuk setiap siswa. Nah, ini untuk option yang E. Nah, di sini meskipun hukuman pilihan yang A atau melibatkan orang tua pilihan D bisa menjadi opsi yang relevan, memahami lebih dahulu alasan dibalik perilaku remaja merupakan langkah yang penting sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, pilihan B bisa menjadi langkah tambahan setelah mendengarkan siswa. Kemudian untuk pilihan C, meskipun melaporkan kepada kepala sekolah penting, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut. Jadi, jawaban yang paling pas, yang paling tepat adalah yang E. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Selanjutnya, Anda sebagai guru PAI di sekolah menengah merencanakan interaksi yang baik antara Anda dan murid-murid Anda. Bagaimana Anda dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghargai. Yang A, menjaga jarak dan otoritas sebagai bentuk penghormatan terhadap peran guru. Kemudian yang B, membuat aturan ketat agar siswa tahu batas-batas hubungan murid dan guru. Kemudian yang C, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk menyambut murid di kelas. Kemudian yang D, memberikan hukuman yang tegas kepada siswa yang melanggar aturan sekolah. Kemudian yang E, memberikan materi ajar tanpa melibatkan diri secara personal dalam kehidupan siswa. Nah, di sini kita akan lihat jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk menyambut murid di kelas. Tentunya ini untuk option yang C, jawaban yang C, mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang positif dan inklusif. Nah, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah dapat menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan mendukung bagi siswa. Nah, ini
membantu menurunkan hambatan komunikasi dan membangun kepercayaan antara guru dan murid. Nah, untuk penjelasan dari option yang lain, meskipun menjaga otoritas, nah ini ada pada option yang A, penting, tetapi menciptakan hubungan yang inklusif tidak berarti kehilangan otoritas. Kemudian pilihan B, membuat aturan ketat. Nah, dapat menciptakan suasana yang terlalu kaku dan kurang mendukung interaksi positif. Nah, kemudian pilihan yang D, memberikan hukuman tegas tidak selalu menjadi cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik. Nah, pilihan E, memberikan materi tanpa melibatkan diri secara personal bisa mengurangi keaslian dan kedekatan dalam hubungan guru dan murid. Jadi yang paling tepat adalah option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda diminta untuk menyusun profil pelajar berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Bagaimana Anda merumuskan profil tersebut? Yang A, menilai pelajar berdasarkan prestasi akademis dan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang B, menganalisis kemampuan pelajar dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang C, menilai sikap dan perilaku pelajar terhadap sesama termasuk toleransi dan kepedulian sosial. Kemudian yang D, fokus pada identitas agama dan kepercayaan pribadi pelajar. Kemudian yang E, membuat peringkat pelajar berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga mereka. Jadi kita akan lihat di sini jawaban yang paling pas tentunya ada pada option yang C, yaitu menilai sikap dan perilaku pelajar terhadap sesama termasuk toleransi dan kepedulian sosial. Nah, untuk option yang C, mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mendorong toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial. Nah, profil pelajar yang berfokus pada sikap dan perilaku terhadap sesama membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk penjelasan dari option yang lain, di sini pilihan A, prestasi akademis dan kegiatan ekstrakurikuler, dan kemudian option B, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, juga dianggap penting, tetapi Pancasila menekankan aspek sosial dan moral dalam hubungan antar manusia. Kemudian di option yang D, identitas agama dan kepercayaan pribadi, dapat merusak prinsip keberagaman dan toleransi Pancasila. Nah, pilihan E, peringkat berdasarkan latar belakang ekonomi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial. Jadi, jawaban yang pas ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin menggali kebiasaan positif di lingkungan belajar. Bagaimana Anda dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi? Yang A, memberikan hadiah material kepada siswa dengan nilai tertinggi sebagai insentif. Kemudian yang B, membangun komunitas belajar di kelas yang mendorong kolaborasi dan saling membantu. Kemudian yang C, menetapkan sanksi berat bagi siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang D, menyusun peringkat siswa berdasarkan perbandingan nilai untuk menciptakan kompetisi. Kemudian yang E, membiarkan siswa menentukan sendiri aturan dan norma dalam kelas. Nah, di sini untuk Anda dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi. Tentunya di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang B, yaitu membangun komunitas belajar di kelas yang mendorong kolaborasi dan saling membantu. Nah, di sini untuk jawaban yang B ini
mencerminkan pendekatan yang mempromosikan kebersamaan dan saling mendukung di dalam kelas. Membangun komunitas belajar yang mendukung kolaborasi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk saling membantu, berbagi ide, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, di sini untuk option A yaitu hadiah material, kemudian yang D peringkat siswa mungkin menciptakan persaingan yang tidak sehat dan tidak memotivasi semua siswa secara merata. Kemudian untuk pilihan yang C, sanksi berat mungkin menciptakan ketegangan dan kecemasan yang tidak mendukung pembelajaran. Kemudian pilihan yang E, membiarkan siswa menentukan aturan, dapat menyebabkan ketidakjelasan norma dan aturan dalam kelas yang dapat menghambat pembelajaran dan menciptakan konflik. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option yang B. Selanjutnya, Anda sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI ingin menciptakan kesepakatan positif di lingkungan belajar. Bagaimana Anda dapat mengelola situasi di mana beberapa siswa memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu topik agama yang dibahas di kelas? Yang A, memberikan hukuman kepada siswa yang berpendapat berbeda untuk menciptakan konsistensi dalam pemahaman agama. Kemudian yang B, memilih untuk tidak membahas topik kontroversial untuk menghindari konflik di kelas. Kemudian yang C, mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan pandangan berbeda siswa dan mencari pemahaman bersama. Kemudian yang D, menegakkan pandangan agama tertentu sebagai norma dalam kelas. Kemudian yang E, mengajak siswa untuk menyimpan pandangan pribadi mereka dan tidak membicarakannya di kelas. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang C, yaitu mengadakan diskusi terbuka untuk mendengar pandangan berbeda siswa dan mencari pemahaman bersama. Yang mana ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan membangun pemahaman bersama. Mengadakan diskusi terbuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyuarakan pandangan mereka sambil menciptakan ruang untuk saling mendengarkan dan mencari pemahaman bersama. Nah, di sini untuk option yang lain yaitu pilihan yang A, memberikan hukuman, dan yang D, menegakkan pandangan agama tertentu, dapat menciptakan ketidaksetujuan dan konflik yang lebih dalam. Kemudian pilihan yang B, menghindari topik kontroversial, dapat menghambat kebebasan berbicara dan eksplorasi pemikiran. Nah, pilihan yang E, menyimpan pandangan pribadi, dapat merugikan perkembangan diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam di antara siswa. Jadi jawaban yang pas ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin memahami konsep motivasi dalam pendidikan. Bagaimana Anda dapat menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran agama? Yang A, memberikan hadiah materi kepada siswa yang selalu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang B, memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang C, mengancam dengan sanksi kepada siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelas. Kemudian yang D, menilai siswa berdasarkan perbandingan dengan prestasi siswa lain dalam kelas. Kemudian yang E, memberikan penugasan ekstra kepada siswa yang kesulitan agar mereka dapat mengejar ketinggalan. Nah, di sini bagaimana Anda dapat menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran agama? Tentunya di sini memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa dalam menyelesaikan tugas, yang mana di sini ada pada option yang B. Nah, itu mencerminkan penerapan konsep motivasi yang positif. Memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa
membantu membangun motivasi intrinsik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran agama. Ini memberikan pengakuan terhadap usaha positif siswa dan mendorong mereka untuk terus berusaha. Nah, untuk pilihan yang lain, pilihan A yaitu hadiah materi, mungkin menciptakan motivasi eksternal yang bersifat sementara. Kemudian yang C, mengancam dengan sanksi, dapat menciptakan ketegangan dan rasa takut yang tidak sehat. Kemudian pilihan yang D, menilai berdasarkan perbandingan, dapat merugikan siswa yang mungkin memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Kemudian pilihan yang E, penunggasan ekstra, mungkin meningkatkan tekanan pada siswa yang kesulitan tanpa memberikan dukungan yang memadai. Jadi jawabannya ada pada option yang B. Mohon maaf ya teman-teman, karena memang kondisi saya kurang begitu fit. Mungkin ada suara saya yang kurang jelas. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam PAI, Anda ingin menerapkan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan agama. Bagaimana Anda dapat menggambarkan penerapan prinsip-prinsip motivasi dalam kegiatan pembelajaran? Yang A, memberikan hadiah kepada semua siswa yang mencapai nilai tertentu dalam ujian akhir. Kemudian yang B, memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam menggali lebih dalam materi agama. Kemudian yang C, menilai siswa berdasarkan perbandingan nilai mereka dengan kelas lain. Kemudian yang D, menawarkan sanksi kepada siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang E, memberikan penghargaan hanya kepada siswa yang memenangkan lomba agama di sekolah. Nah, di sini jawaban yang paling benar ada pada option yang B, yaitu memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam menggali lebih dalam materi agama. Yang mana hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip motivasi yang lebih positif. Memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam belajar dapat membangun motivasi intrinsik, karena mereka merasa dihargai atas usaha dan dedikasi mereka. Kemudian untuk option yang A, di sini hadiah untuk semua siswa yang mencapai nilai tertentu. Mungkin menciptakan motivasi eksternal, tetapi tidak membedakan antara tingkat usaha siswa. Kemudian yang pilihan C, menilai berdasarkan perbandingan nilai. Dapat menciptakan lingkungan kompetitif yang tidak sehat. Kemudian yang pilihan D, memberikan sanksi, cenderung mengarah pada motivasi yang bersifat takut. Kemudian pilihan yang E, penghargaan hanya untuk pemenang lomba, dapat mengabaikan usaha dan pencapaian individu di luar lomba. Jadi jawaban yang pas ada pada option yang B. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam PAI, Anda ingin mengimplementasikan teori dasar komunikasi di lingkungan sekolah. Bagaimana Anda dapat menjalankan komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan guru, dan orang tua? Yang A, menggunakan bahasa formal dalam setiap situasi komunikasi. Kemudian yang B, mengedepankan pendekatan satu arah di mana guru memberikan informasi tanpa mendengarkan tanggapan. Kemudian yang C, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan karakteristik setiap audiens. Kemudian yang D, hanya fokus pada pesan verbal tanpa memperhatikan ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Kemudian yang E, menjaga jarak personal yang tetap dalam setiap interaksi untuk menjaga profesionalitas. Nah, di sini untuk dapat menjalankan komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan guru, dan orang tua, tentunya menyesuaikan gaya komunikasi dan kebutuhan dan karakteristik setiap audiens. Yang mana ini ada pada option yang C. Nah, di sini untuk jawaban yang C itu mencerminkan penerapan teori dasar komunikasi yang efektif. Menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhannya dan karakteristik audiens, membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik.
Nah, yang mana di sini untuk pilihan yang lain, yang pilihan A menggunakan bahasa formal. Nah, mungkin sesuai dengan beberapa situasi, tetapi tidak selalu relevan untuk semua audiens. Kemudian pilihan B, pendekatan satu arah, tidak memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi yang efektif. Kemudian option yang D, hanya fokus pada pesan verbal. Nah, mengabaikan elemen penting nonverbal dalam komunikasi. Kemudian yang pilihan E, menjaga jarak personal. Bisa menciptakan kesan dingin dan kurangnya keterlibatan interpersonal. Jadi ada jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda memiliki beberapa murid berkebutuhan khusus di kelas Anda. Bagaimana Anda dapat mengakomodasi dan memahami karakteristik mereka? Yang A, meminta bantuan asisten khusus untuk mengelola murid berkebutuhan khusus agar tidak mengganggu kelas. Kemudian yang B, menyediakan materi ajar yang sama untuk semua murid tanpa penyesuaian khusus. Kemudian yang C, melibatkan murid berkebutuhan khusus dalam kegiatan kelas tetapi tanpa penyesuaian khusus. Kemudian yang D, mengidentifikasi kebutuhan individu murid dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian yang E, menyarankan orang tua murid berkebutuhan khusus untuk mencari lembaga pendidikan khusus. Tentunya di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang D, yaitu mengidentifikasi kebutuhan individu murid dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Yang mana di sini mencerminkan pendekatan yang sesuai dalam mengakomodasi murid berkebutuhan khusus. Nah, mengidentifikasi kebutuhan individu dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan masing-masing murid. Nah, di sini untuk option-option yang lain, yaitu pilihan yang A, menggunakan bantuan asisten mungkin membantu tetapi tidak selalu menciptakan penyesuaian pembelajaran yang diperlukan. Kemudian ada pilihan yang B, menyediakan materi yang sama. Nah, ini tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus murid. Kemudian yang C, melibatkan tanpa penyesuaian khusus, mungkin tidak cukup untuk mendukung pembelajaran mereka. Kemudian option yang E, mencari lembaga khusus. Nah, bisa menjadi opsi terakhir setelah mencoba penyesuaian di lingkungan mainstream. Jawabannya ada pada option yang D. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin mengajarkan konsep keadilan dalam Islam kepada siswa. Bagaimana Anda dapat menunjukkan keterkaitan konsep ini dengan nilai-nilai lain dalam ajaran Islam? Yang A, menyampaikan materi secara terpisah untuk masing-masing nilai Islam. Kemudian yang B, menekankan bahwa konsep keadilan tidak memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai lain. Kemudian yang C, menyusun proyek kelompok yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan. Kemudian yang D, menekankan bahwa setiap nilai Islam bersifat independen dan tidak perlu dihubungkan satu sama lain. Kemudian yang E, menjelaskan konsep keadilan tanpa memasukkan nilai-nilai lain agar tidak membingungkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, jawabannya ada pada option yang C, yang mana di sini menyusun proyek kelompok yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan. Yang mana di sini hal tersebut mencerminkan pendekatan yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai lain dalam Islam. Menyusun proyek kelompok yang mengintegrasikan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan dapat membantu siswa melihat keterkaitan dan integritas antara nilai-nilai tersebut. Nah, di sini untuk option pilihan yang A, materi terpisah mungkin tidak menciptakan hubungan antar konsep. Nah, pilihan B, konsep keadilan tanpa keterkaitan dapat meredam pemahaman siswa tentang integralitas ajaran Islam. Kemudian pilihan D, nilai bersifat independen. Nah, tidak mencerminkan kompleksitas hubungan antar nilai. Kemudian ada
pilihan yang E, tanpa memasukkan nilai lain, dapat mereduksi pemahaman siswa tentang konteks lebih luas dari konsep keadilan dalam Islam. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi bekal teman-teman dalam mengarungi tes P3K di tahun ini. Semoga saya doakan, semoga sukses. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kelulusan menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.